Halo teman-teman, petani pepaya atau petani apa saja lah, atau ya pokoknya teman-teman dimanapun berada, gimana kabarnya? Sehat selalu ya teman-teman. Nih tak kasih ilmu daging rahasia, bukan rahasia sih sebenarnya ya, tapi masih banyak yang belum tahu triknya ya teman-teman. Biar pohon pepaya tuh kita cuma nanamnya satu kali bisa hidup terus-terusan, awet ya, dan berbuahnya tetap maksimal dengan teknik peremajaan pohon. Jadi banyak ya teman-teman pohon yang bisa diremajakan itu, kayak misalkan cabai rawit, kemudian pohon rambutan, pohon jeruk, pohon pepaya salah satunya. Nah, kalau nggak diremajakan itu biasanya nanti pohonnya kurus teman-teman, buahnya kecil-kecil ya kan. Nah, ini kan terlihat nih ada cabang 4. Ini cabang ini tumbuh ya sebelum aku tebang ya, pohonnya udah tumbuh. Kenapa bisa tumbuh? Karena dia usianya udah 2 tahun ke atas. Dia pasti tumbuh cabang. Terus dulu cabangnya banyak, tapi cuma aku pelihara 4. Ini tujuannya untuk dicangkok ya teman-teman. Oke. Kalau dicangkok nanti nggak ada peluang untuk jadi pepaya jantan ataupun bulat. Jadi kalau lonjong, buahnya tetap lonjong, manisnya tetap, terus teksturnya tidak lembek ya, jadi tetap renyah, itu tetap masih sama persis kalau kita cangkok. Gitu ya teman-teman. Makanya aku cangkok ada 4 ini, dan dia mulai tumbuh akar teman-teman. Kira-kira 1 bulan ini ya, kelihatan masih kecil-kecil. Kalau di kamera mungkin kurang jelas ya, karena emang kameranya juga masih pas-pasan gitu teman-teman. Ini full tentang pohon pepaya ya teman-teman. Nah nantinya kalau dia akarnya itu udah lebat ya teman-teman, nanti triknya buat nanam itu jangan ditancepin segini, tanahnya segini jangan teman-teman ya, tapi setinggi ini. Nanti dia lebih tahan terhadap kekeringan ya teman-teman ya. Kan kalau musim kemarau itu kan yang bagian bawah masih lembab kan, tanah yang bagian bawah gitu loh. Oke. Nah, peremajaan itu kalau mau di biar nggak perlu ini, istilahnya tuh nggak perlu nanam lagi ya. Bagusan peremajaan loh teman-teman daripada nanam lagi. Soalnya akarnya ini kan udah nyampe kemana-mana, udah dalam kan. Nanti kalau insya Allah akan tumbuh banyak tunas ya di sini tuh teman-teman, di sini seret gini tuh banyak tunas. Terus kita pilih yang paling bongsor, yang paling bawah, biar pohonnya tetap pendek. Nah kalau misalkan nanti tumbuhnya di sini gitu ya, maka yang aku pelihara yang di sini. Nah terus yang bagian atasnya dipotong lagi. Ini kan sambil nunggu hasil cangkokannya ini akarnya banyak. Terus kemana nih misalkan batangnya ini yang ke atas dibuang kemana? Kalau teman-teman nanamnya di kebun itu batangnya bisa ditaruh di bawahnya sini, karena dia nanti akan busuk jadi tanah, dia jadi pupuk lagi. Tapi karena ini di depan rumah, aku nggak suka ya kalau misalkan banyak sampah berserakan gitu, pasti ngundang ayam dan lain sebagainya buat ngais-ngais gitu ya, jadinya berantakan. Aku lakukan perendaman di sini, tujuannya sama, biar jadi pupuk. Apakah butuh probiotik? Enggak. Jadi tinggal dicemplungin kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi daunnya terus apalagi batangnya, pelepahnya, terus pohonnya aku potong-potong. Enggak perlu kecil-kecil ya teman-teman. Se apanya ya. Maksudnya tuh yang penting muat lah gitu. Karena nanti sekitar semingguan dia akan ini mulai busuk ya. Dan itu bagus banget teman-teman. Cairan ini digunakan untuk menyiram pohon pepaya, insya Allah bagus banget.
Jadi nanti selama dia busuk itu kan pasti masih ada yang keras ya tekstur dari pohonnya. Airnya diambil ya kan teman-teman, kita masukin lagi air baru. Nanti seminggu lagi dia busuk lagi, berarti kan unsur haranya larut di air. Masukin lagi, tuang lagi ke tanah. Insya Allah dia akan subur banget. Jadi selain si akar pepaya itu mencari di dalam tanah, kita tambah juga. Terus gimana kalau misalkan udah habis? Nah gitu ya, misalkan udah habis. Kita bisa merendam apa nih? Kotoran hewan bisa. Cuma kalau nggak punya hewan gimana dong solusinya? Hewan itu kan memakan rumput ya, misalkan sapi, kambing itu kan makan rumput. Kalau kita nggak punya hewan pemakan rumput, ya kita cari rumput. Rumputnya kita masukin, kita kasih air, kita tutup. Semingguan udah mulai busuk ya, airnya disiramin. Insya Allah bagus. Tanpa probiotik ya teman-teman. Begitu saja udah bisa. Catat itu. Asik. Kalau tanpa pupuk kimia, tanaman katesnya sampean itu bisa awet lama teman-teman hidupnya. Karena kalau organik itu enggak ada istilahnya tuh ketinggian dosis tuh enggak ada ya. Kalau dikasih urea kebanyakan pohon pepaya nanti buahnya cepat busuk. Terus saat masih di pohon belum mateng tuh udah kayak busuk melenok-melenok. Kayak ada bekas-bekas yang lunak-lunak gitu, itu busuk, cacar biasanya orang yang ngebilangnya gitu. Nah, ini bayangin nih teman-teman, pohon pepaya ini udah 2 tahun lebih ya. Biasanya tuh 1 tahun udah banyak yang ditebang, diganti sama tanaman yang lain karena udah nggak produktif. Kalau ini tetap berbuah, udah tinggi, terus ya diremajakan aja lah gitu, daripada nanam baru kan gitu. Coba ngecek ini teman-teman, labu lumayan nih, lumayan enak juga dimakan labu. Tanam di pinggir-pinggir sawah bisa banget, tanpa butuh pupuk, tanpa butuh pestisida, dibiarkan begitu saja nanti udah berbuah teman-teman. Ya wes teman-teman, makasih.